Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 31 Juli 2025. Peringatan wajib Ignatius dari Loyola. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Keluaran, bab 40, ayat 16 sampai dengan 21, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 38. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan ayat 53. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang banyak ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Jawab mereka, "Iya." Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan pertama menggambarkan kesetiaan, kerahiman, dan kebaikan Tuhan. Ia rela tinggal di dalam kemah di tengah-tengah umatnya untuk memimpin mereka menuju tanah terjanji. Pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel berpusat pada kemah di mana tabut perjanjian disimpan. Awan yang selalu menaungi kemah itu sebagai lambang kehadiran Allah yang penuh kemuliaan. Dengan demikian, Allah tinggal di tengah-tengah manusia. Perumpamaan yang diceritakan Yesus dalam Injil hari ini
mengajarkan kepada kita tentang akhir zaman yang digambarkan seperti nelayan yang memasang jala, dan setelah tiba waktunya, nelayan mengeluarkan ikan tangkapannya, kemudian mengumpulkannya. Ikan-ikan yang baik dikumpulkan, sedangkan ikan-ikan yang tidak baik dibuang. Inilah gambaran tentang akhir zaman atau waktu penghakiman terakhir nanti. Orang-orang benar akan dikumpulkan untuk memasuki kebahagiaan abadi, sedangkan orang-orang jahat akan dibuang ke dalam api abadi dan mendapatkan penghakiman. Apakah kita termasuk dalam ikan-ikan berkualitas atau ikan-ikan buruk dan kecil yang tidak ada harganya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kami semakin menyadari kehadiran-Mu dan bimbinglah kami untuk menjadi baik dan berkualitas, agar hidup kami layak bagi kerajaan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam